Saudara, setahun lebih berjalan, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado terus mengoptimalkan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hingga saat ini, sebanyak 253 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 548.675 orang. Badan Gizi Nasional terus memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, sebanyak 253 dapur telah beroperasi dan setiap hari memberikan pelayanan MBG bagi ratusan ribu siswa, termasuk kelompok B3 atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tim Kompas TV memantau salah satu SPPG yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara, yakni SPPG Kaima Kauditan yang sehari-hari melayani sebanyak 3.220 siswa yang tersebar di 35 sekolah. Dalam distribusi MBG, pihak dapur berupaya menerapkan kepatuhan prosedur sebagai langkah memberikan pelayanan yang optimal bagi penerima manfaat. Standarnya tentunya yang pertama hygiene, personal hygiene-nya dijaga, mau dari relawan ataupun kebersihan dapur kami jaga juga di sini. Di tempat terpisah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulawesi Utara Gorontalo Billy Kere mengatakan akselerasi pembangunan dapur di seluruh kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPG Manado terus dilakukan agar pemerataan program MBG ini bisa tercapai termasuk di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain memperluas sasaran penerima MBG, pihaknya juga terus memperkuat pengawasan SPPG yang sudah beroperasi agar menerapkan dengan ketat standar dan prosedur dapur. Pengawasan tersebut meliputi penerimaan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan dan proses memasak hingga pengemasan dan distribusi, termasuk kewajiban adanya sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Untuk mitigasi tentunya setiap minggu itu dari KPPG itu melakukan pengawasan walaupun lewat Zoom itu kita lakukan. Dan tentunya KPPG sendiri itu setiap minggu itu pasti ada saja kita turun ke lapangan untuk melihat hal-hal yang ada di lapangan, dalam artian kita sidak. KPPG Manado tak segan memberikan sanksi bagi dapur yang didapati tidak menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam Juknis Badan Gizi Nasional. Sejauh ini terdapat 17 dapur di Sulawesi Utara dan 13 dapur di Gorontalo yang tengah menunggu pengaktifan kembali lantaran kedapatan melanggar SOP. Yani Mega Singal, Henci Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seperti apa pengawalan dan optimalisasi dapur hingga menu program MBG di Manado, Sulawesi Utara, dan Gorontalo? Kita kupas lebih dalam bersama Billy Kere, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado, Wilayah Kerja Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selamat pagi Pak Billy, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Pak Billy, terkait dengan hal ini sejak kapan program MBG telah berlangsung di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, lalu kemudian sejauh ini berapa sekolah yang tercover oleh KPPG Manado? Baik, terima kasih banyak. Program MBG yang di PG Manado sejak Maret 2025 dan sampai saat ini untuk skor yang sudah tercover itu sebenarnya 3.874 area dan tersebar di Provinsi dan Gorontalo. Baik, kemudian Pak Billy, apa yang menjadi indikator utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPPG Manado untuk wilayah kerja Sulawesi Utara dan juga Gorontalo? Indikator utama itu yang diawasi KPPG Manado. Di sini kita melihat bagaimana infrastruktur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya dan juga pelayanan operasional yang berjalan di SPPG serta pengelolaan administrasi SPPG tersebut. Oke, ini mulai dari sistem operasionalnya juga diawasi, lalu kemudian Bapak ini bagaimana sistem pelaporan pengawasan yang dilakukan KPPG Manado untuk SPPG yang berada di wilayah Sulawesi Utara maupun juga Gorontalo? Ya. Baik, Pak Billy,
terkait dengan pengawasan yang dilakukan KPPG Manado, ini kemudian bagaimana sistem pelaporan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan KPPG Manado untuk SPPG yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Ya, untuk sistem pengawasan sendiri, kita KPPG Manado tentunya mempunyai tim. Dalam ini tim di lapangan itu mulai dari tingkat kecamatan yang kita sebut itu ada koordinator kecamatannya, dan untuk tingkat kabupaten kota itu ada koordinator wilayah sampai ke tingkat provinsi, koordinator regional. Sistem pengawasan ini kita bangun agar supaya ketika ada SPPG yang pengoperasiannya sudah tidak sesuai, itu kita laporkan dari bawah. Dan kami KPPG menampung itu sebelum kita sampaikan ke pusat, kita melihat apa saja pelanggaran ataupun operasional SPPG yang nantinya menjadi temuan di lapangan apabila tidak efektif atau mendapat kritikan atau masukan dari masyarakat. Baik, ini pemantauan juga dilakukan dari tingkat kecamatan begitu ya Pak Billy ya. Kemudian ini untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan ini apakah kemudian setiap harinya ada tim dari KPPG Manado yang mengecek langsung ke SPPG tersebut yang dalam cakupan KPPG Manado? Ya, untuk waktu pengawasan ini tentunya kita lakukan ini secara diam-diam, dalam artian kita melakukan sidak. Tentunya tidak ada pemberitahuan karena di sini kita menjaga bagaimana kepala SPPG beserta mitra itu dapat melakukan pelayanan dengan baik tanpa ada harus diawasi. Dalam artian ketika diawasi tentunya mereka akan melakukan sebaik-baiknya pelayanan di SPPG. Tapi ketika ada pemberitahuan akan diawasi, nanti akan ada semacam misalnya ada hal yang kurang baik itu kita temukan dengan adanya sidak-sidak ini. Dan ini berlangsung dari awal KPPG ini ada, karena KPPG ini ada sejak bulan Agustus tahun 2005. Dan kita berkoordinasi dengan rekan-rekan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, karena mereka yang lebih dulu ada ketika program ini berjalan, mereka yang lebih dulu mengawal program ini, kita berkoordinasi sehingga program MBG ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Pak Billy, tadi disebutkan pengawasan juga dilakukan pada operasional SPPG di sana, lalu kemudian dalam melakukan pengawasan ini bagaimana KPPG Manado memastikan kualitas ataupun juga mutu dari makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG. Mungkin bisa dirinci terkait dengan pengawasan yang dilakukan ketika sidak dilakukan. Perlu diketahui bahwa di setiap SPPG itu ada namanya ahli gizi. Jadi untuk standar makanan yang akan disajikan itu akan dicek oleh ahli gizi, itu tugasnya. Dan cara pengawasan di sini, ahli gizi itu sebelum melakukan promosian di SPPG ada namanya uji organoleptik. Di sini uji organoleptik dilakukan agar supaya bisa memastikan bahwa makanan nanti yang akan didistribusikan itu berkualitas baik, dilihat dari warna, aroma, bahkan rasa. Baik, berarti pemantauan juga dilakukan melalui ahli gizi yang berada di setiap SPPG di wilayah Sulawesi Utara maupun juga Gorontalo. Terakhir Pak Billy, ini kemudian apa yang menjadi fokus utama pengawasan dari KPPG Manado di tahun 2026? Nah, tentunya fokus kita untuk tahun 2026 ini kita melakukan rutin monitoring. Karena dengan jumlah SPPG yang semakin hari semakin bertambah, sudah disampaikan tadi sudah ratusan, tentunya kita harus memastikan bahwa dengan monitoring ini SPPG dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, serta kita lakukan evaluasi SPPG yang masih perlu adanya perbaikan baik itu infrastruktur atau dari segi pelayanan operasional di lapangan. Baik, pengawasan dan juga evaluasi ini terus dilakukan baik SPPG yang sudah eksis maupun juga seiring bertambahnya SPPG di wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Terima kasih Pak Billy Keher, Kepala KPPG Manado telah bergabung pagi ini di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.